jahat. Wa min ahlaki radilati, dari akhlak-akhlak yang hina. Ini tujuan puasa. Dan semua itu tergantung hati kita. Yang melakukan zahir kita, yang lapar jasad kita, yang dahaga juga jasad kita. Tapi semua itu harus didasari dari hati. Sama, Allah memerintahkan kita sholat yang bisa mewujudkan kita menjadi orang yang sukses dunia akhiratnya adalah orang yang sholatnya selalu menghadirkan hati, yang sering disebut dengan khusyuknya. Maka sama puasa pun, manakala 20 hari yang telah kita lewati kita tidak bisa menghadirkan hati, maka ya mungkin kita termasuk orang yang digambarkan rubba syaim falaisa min siyami illal ju'wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Ya. Jadi ini sebagai muhasabah bagi kita, mumpung masih ada sisa hari. Ya. Puasa ya, bisa menuju kepada ketakwaan, puasa bisa menghantarkan kita menjadi muttaqin, manakala selama puasa kita hadirkan hati kita. Ya. Karena hati inilah nanti yang akan dibimbing dengan puasa sehingga kita punya hati yang baik. Kita tidak mungkin akan bisa punya sifat kasih sayang, sifat saling membantu, sifat saling merasakan sesama manakala hati kita tidak hadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu puasa itu membersihkan hati kita dari fitnah-fitnah yang ada dalam hati yang sering disebut dengan penyakit-penyakit hati. Puasa menjadikan kita jauh dari sifat bakhil. Karena bakhil itu adalah penyakit hati. Dengan sekian banyak motivasi dari Rasulullah SAW sampai sekedar futur, makanan berbuka yang hanya berupa air pun yang kita berikan kepada orang lain menjadi sarana kafarah, sarana magfirah bagi kita. Akan dilipat gandakannya pahala dari sedekah sekalipun mungkin hanya air putih yang nilainya tidak akan mengurangi nilainya orang yang berpuasa. Ini suatu motivasi Rasulullah bagaimana supaya betul-betul puasa itu kita jadikan sarana untuk membersihkan hati kita dari akhlak yang hina berupa sifat bakhil sehingga muncul sifat saling tolong menolong. Dan Rasulullah SAW memberi gambaran kepada kita semuanya bahwa tu'radu fitanu ala qulub, akan mengembang fitnah dalam hati. Digambarkan oleh Rasulullah ka'ardi, seperti orang membuat tikar. Udan, sehelai. Pernah melihat orang buat tikar? Ya, satu helai. Tapi lama-lama akan terus menjadi satu pintalan sesuai yang dikehendaki. Begitu jugalah fitnah yang ada dalam hati kita. Jika penyakit bakhil kita pelihara,
Jika penyakit suh kita pelihara, bahil terhadap diri sendiri, kita pelihara, maka itu fitnah hati, penyakit hati yang akan selalu berkembang dalam hati kita. Maka jika hati kita tidak kita bersihkan dengan salah satunya menjalankan puasa, ya, akhlak jelek ini akan selalu berkembang. Maka fa'ayyu qalbu asyrabaha, maka hati siapapun yang selalu mewujudkan ya, akhlak-akhlak yang jelek, nukitat fihi, akan dikasih titik di dalam hati itu, nuktatan sauda, titik hitam. Maka kalau titik itu banyak, maka hatinya menjadi hati hitam. Sehingga dari hadis ini para ulama memberi gambaran bahwa hati itu ada dua. Ada hati yang hitam, ada hati yang putih. Hati yang hitam seperti apa? Hati yang sudah tidak merasa kalau dirinya itu punya akhlak hina, punya akhlak jelek.